ada kadang ya. Tapi kadang takutnya cowoknya kebawa perasaan atau kayak gimana, itu ngeri kali tuh Bang. Takutnya nanti kalau misal cowoknya yang udah baper ke Aul nih, terus Aul nggak welcome ke dia juga. Aul sebenarnya ilfil. Kalau misalnya Aul bercanda doang nih sama dia baper nih ke kita. Terus kalau misalnya lagi serius. di saat dia baper terus Aul ngejauh tuh Lang. Karena ngejauhnya itu kayak ilfil, kayak gue cuma sama lu tuh cuma berteman, kayak ya udah gue cuman bukannya kita mau mengasih harapan ya, cuman kan emang kita tuh ya udah temen gitu loh, buat apa kalau misalnya dia yang baper, Aul yang ilfil kayak udah gue ngejauh aja deh gitu, daripada pertemanan gue hancur ya kan, mendingan ya udahlah. Coba gue tebak berarti tapi kenapa dia kayak merasa tersakiti, seakan-akan netizen itu memikir gue yang nyakitin apa gitu kan. Sejahat-jahatnya cowok pengen dapat pasangan yang baik kan. Jadi kalian itu jangan menilai dari covernya aja. Gua walaupun gua sana sini gitu ya, walaupun gua konten sana sini, pasti yang gua buat seriusin itu cewek yang terbaik. Kalau bukan gua support lagi, dia nggak bakal sampai 100.000 subscriber gitu. Dia stuck waktu itu dong, stuck 80.000 subscriber ketika konten, tapi gua langsung tembus 100.000 subscriber gitu. Itu gua support guys, bukan memanfaatkan gitu ya. Dan konten-konten gue juga kalau bareng dia selalu naik, gue juga selalu naik. Tidak ada yang memanfaatkan. Dan kalian ingat gak yang kata gue mau ngajarin dia naik motor pakai Shinoya Ninja gue warna merah? Masuk gigi 2. Dinaikin ke atas. Iya. Kalau itu gue di situ gue jelaskan, gue kayaknya nggak bakal bisa deh pacaran sama dia karena dia itu mantan almarhum, teman seperjuangan gue, dan gue merasa kalau si almarhum itu cemburu banget sama gue, sampai si Aul itu jangan sampai ngomong sama Akang FB gitu. Jujur sih kalau gua boleh cerita sedikit ya, dulu itu almarhum itu setiap bawa cewek ya, bawa Dede Gemes, dia itu kayak yang nggak mau gitu kalau Dede Gemesnya ditemuin gua gitu. Ya kata kasarnya jangan sampai ketemu sama Akang MP gitu, cewek-cewek yang dari dia gitu. Gue merasakan itu, bahkan ada yang teman-teman tim Sempet juga ada yang ngomong kayak gitu ya. Nah sekarang itu gue inget banget ya. Jadi gue di sini merasa oh iya, gue masih menjaga teman seperjuangan gue gitu. Ya nggak mungkin juga sih gue kayak pacaran gitu ya. Tapi ya namanya dia baper apa gimana, gue nggak tahu apa dia merasa tersakiti, gue bingung gitu. Sebenarnya gue malas yang ngungkit gini. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi ya. Ini berhubung judulnya klarifikasi soal gua sama mantan gua dan si Aul gitu. Jadi ya gitulah ya. Ingat guys, sejahat-jahatnya cowok pasti bakal memilih cewek yang terbaik bagi dia gitu ya. Jadi alasan gua kenapa nggak bisa move on sama mantan gua yang 2 tahun yang sama mantan gua yang setahun yang lalu, yaitu dia cewek yang ngertiin gua dengan segala hal sifat gua. Jadi gua milih balik lagi sama dia gitu. Jadi begitu alasannya ya. Kita jangan menilai mentang-mentang dia tertutup, berkerudung. Tapi kalau nggak serak di hati dan nggak semua cewek berkerudung itu baik, gua nggak ngecap itu sih ya. Nggak semua, jadi kita jangan menilai dari covernya saja gitu guys. Oke, jadi ini gue liburan sambil curhat-curhatan ya, soalnya judulnya itu terlanjur lah gue bahas ya, daripada gue ngebahas yang lain, mending kita ngebahasnya sesuai judul gitu. Kita ngebahas percintaan kita bang. Curhat mulu. Gimana? Iya. Gimana? Coba ceritakan gimana. Jadi gue masih itu kecewa? Enggak, jadi gue itu nggak bisa move on bang. Dari mantan gue yang 1 tahun yang lalu. gua bisa tebak tuh siapa? Gua bisa tebak. Siapa? Namanya dari. Jadi dari kemarin juga gue emang nggak ada status apa-apa bang sama si Aul. Jadi Oh iya. iya, gue bebas dong mau Konten sama siapa aja. mau gitu konten ya? sama siapa aja, mau gue punya cewek kan. Oh iya. Mungkin karena si Aulnya aja yang baper gitu kan. Anjay, Aul baper sama lu? Menurut gue itu makanya dia kayak merasa tersakiti gitu. Oh berarti dia cemburu. Yaps. Tapi kemarin di konten lu bilang cuman temen kan? Iya, cuma gitu. teman. Tapi baper gitu. Ya begitulah. Aduh, gimana ini guys? Itu penjelasannya guys. Aduh, kita jadi
curhat-curhatan di Malaysia ya. Iya, di Malaysia. Jauh-jauh kita naik pesawat cuma buat curhat itu. Iya. Si Aul. Aduh, kacau. Soalnya kan netizen itu kebanyakan apa ya, main jodoh-jodohan aja gitu. Padahal gua belum jadian, belum Gua apa. juga dijodoh-jodohin anjir. Sama si Aul kan? Iya, padahal gua udah ada Siska kata gua. Gua orang yang Iya. paling setia kata gua deh. Gak ada. Nah, Yoi. bener kan? Ya, intinya gitu guys ya, alasan gua nggak bisa move on sama 1 tahun yang lalu. Karena tidak ada yang bisa menggantikannya gitu. Betul, jangan kita melihat cewek itu dari covernya doang, mentang-mentang dia berkerudung, kalau dia nggak serak sama kita, nggak baik. Bener sih. Iya. Sebelum kita mengakhiri video ini, jadi ya gua harap sih kalian mengerti gitu. Jadi ini dari konten awal sampai akhir, ini gue apa ya? Cerita gue itu tentang curhatan mulu anjay, gabut. Padahal ini gue posisi gue lagi jalan-jalan di Malaysia, tapi gue selalu bahas itu. Pokoknya kalian tolonglah netizen ngertiin gitu ya. Gua sama Aul itu dari awal itu emang gak ada hubungan apa-apa gitu. Kalian sendiri kan yang ngejodoh-jodohin. Dan di isi konten gue dari awal itu gue nggak ada yang pengen niat macarin si Aul atau apalah, atau ngebaperin atau apa, enggak. Dan malahan gue bilang di konten awal-awal gue itu nggak enak gitu macarin Aul karena bekas almarhum. Gue tuh cuman gue anggap si Aul itu adik gue sendiri biar kita bisa ngehibur bareng gitu ya. Tapi sekarang ujung-ujungnya apa, kalian jodoh-jodohin, dan giliran si Aul sakit, katanya gue nyakitin. Enggak guys, gitu. Dan banyak yang bilang katanya, Kang, lu nyakitin Aul, lu sasimo sana sini mau. Enggak, gue itu sekarang lagi deket. Gue jelasin lagi, gue sekarang lagi deket sama mantan gue yang 1 tahun yang lalu. Jadi gue mau kembali lagi lah memperbaiki hubungan, karena cuman dia cewek satu-satunya yang cocok, yang bisa ngebimbing gua apa gitu. Pokoknya serak lah. Soalnya apa, gue itu udah dewasa, gue udah bisa milih cewek. Jadi ya gitu, jangan menilai orang dari covernya dulu, mentang-mentang dia kerudung terus menurut kalian dia baik gitu. Enggak, bukan gue ngecam semua. Oh gitulah pokoknya mah. Intinya kayak gitu tuh. Ya, Bang Paropo ya, kita masih curhat bayi nih. Masih belum kelar. Penutupan ini. Sini deh. Harus gua cari nih. Soalnya penutupan. Wah, Bang. Sini apa lagi yang kurang? Nih alasan Paropo. Masih tentang apa? Lu alasan lu nggak belum putus sama Siska kenapa? Karena dia serak apa gimana? Kalau gua sih ya sebenarnya masih cinta. Iya. Tapi lu setuju nggak, Bang? Cewek itu jangan dilihat dari covernya. Jadi mentang-mentang dia tertutup baik gitu. Belum tentu. Belum tentu kan ya? Belum tentu. Belum Tentu yang tertutup itu baik dan yang terbuka itu buruk. Betul. Jadi tapi kebetulan ini Siska tertutup dan baik. betul. Jadi kita itu harus menilai orang ketika kita udah deket sama dia gitu. Iyalah. Jangan asal lihat, wah dia ini berarti baik nih. Enggak guys. Jadi ini kita mencontohkan buat kalian-kalian juga nih yang nyari pasangan. Dekatilah, jalanin dulu lah. Kalau menurut dia cocok, serak, ya udah berarti dia baik gimana gitu ya. Benar kan Mbak Mor? Gue dari awal konten menganggap kalau gue sama Aul itu adik abang. Pokoknya kita bisa menghibur dia lah gitu. Tapi kalian Support dia lah, support gitu. Tapi kalian kenapa menjodoh-jodohkan? Waduh. Ini pasti sebagian nih bocil-bocil nih. Ya.